Selamat bertemu kembali di Syntronic Channel. Ya, sekarang yang akan kita diskusikan ya masih lanjutan mengenai simulasi pada Simulink ya. Tapi kita tingkatkan sedikit. Jadi kalau pada saat yang lalu ya, transfer function yang kita pakai adalah 1/s+1 ya. Nah, maka sekarang transfer function yang akan kita pakai sekarang ini adalah pada bagian denumeratornya itu kita ganti yang berpangkat 2. Nah, mari kita masuk dalam MATLAB-nya dulu. Kita tunggu sejenak ya sampai MATLAB ini aktif, sampai Windows-nya keluar. Nah, ini MATLAB-nya sudah mulai keluar ya. Jadi ini juga sebagai latihan ya. Saya berharap bahwa ini memicu semangat Anda ya, pada waktu memakai Simulink ini ya. Ini Simulink-nya ya. Saya klik Simulink-nya ya. Inisialisasi. Nah, ini kita tunggu sebentar. Sebentar dia akan muncul ya. Nah, ini dia sudah muncul. Seperti biasanya, langkah selanjutnya adalah kita klik bagian blank model. Nah, jadi ini papan untuk simulasi sudah siap. Ya. Sekarang kita tinggal memasukkan blok-blok yang kita inginkan. Ya. Ini masih simulasi sederhana ya, untuk nanti analisisnya akan cara menganalisis hasil simulasi ini mungkin akan diskusikan pada pertemuan mendatang. Saya menuju ke tools ya. Tujuan saya ke tools ini adalah untuk mendapatkan library ini ya, jadi kepustakaan ya, gambar blok-bloknya ya, jadi yang bisa kita pakai. Saya klik dulu. Nah, muncullah blok-blok ini ya, sama ya dengan daftar di sini. Di masing-masing blok ini ada isinya nanti ya, di dalamnya ada isinya. Ya, artinya seperti contohnya ini, kalau saya klik ya, nah ini adalah semua yang ada di dalam semacam subdirectory gitu ya. Baik ya, saya masuk dulu ke dalam Sinks ini ya. Saya ketemukan scoop dulu. Nah, ini nanti keluarannya ya berupa oscilloscope. Ini yang paling mudah ya. Keluarnya berupa oscilloscope mudah kita melihat untuk mempermudah melihat hasilnya ya. Nanti suatu saat kita mencoba melihat apa aja outputnya ya, terus bagaimana tampilannya, nanti akan kita diskusikan ya. Saya berharap dari yang sederhana ini bisa memicu semangat untuk mencoba ya. Nah, kemudian saya mengambil sumber sinyalnya berupa step ya. Jadi sumber sinyal yang step ya, saya letakkan di sini. Saya hapus dulu. Kemudian saya ingin mengambil mengambil transfer function ya. Ini transfer function yang sudah kita pakai pada pertemuan yang lalu. Yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana mengubah transfer function ini ya, karena suatu saat Anda membutuhkan ya, transfer function ini bisa diubah. Ya, seperti pada saat yang lalu ya, kita sudah diskusikan ini bisa si sumber sinyalnya bisa diubah. Ya. Kalau kita lihat sumber sinyalnya ini di sini ada angka 1, step time-nya 1, kemudian final value-nya 1. Ya, nanti kita coba ubah-ubah apa kira-kira efeknya. Ya. Sementara kita melihat efeknya, tapi nanti suatu saat Anda harus tahu mengapa Anda ubah. Itu sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kemudian ini ya, untuk transfer function-nya yang bawah ini ya ditulis denominator coefficient ya di bawahnya ya. Ini akan kita ubah menjadi berpangkat 2 ya. Terserah bagaimana bentuknya, tapi nanti kita lihat bagaimana
kita mengubahnya ini ya. Sudah skopnya, sudah hasil skopnya nanti akan tampil sebagai hasil dari simulasi kita. Baik, pertama kita ubah ini. Bagaimana cara mengubahnya ya? Klik 2 kali. Ini adalah denominatornya akan saya ubah menjadi berpangkat 2 ya. Ini 1 artinya konstantanya 1, S-nya ini berpangkat 1 ya. Nah, sekarang saya ingin mengubahnya menjadi berpangkat 2, jadi ini ada ini bentuknya ya. Jadi ada ini ya, depan ini pangkat 2, berpangkat 2 itu 1 konstantanya, kemudian yang berpangkat 1 itu 2 nilainya. Jadi ini S kuadrat tambah 2S ditambah konstantanya 4. Ya, terserah Anda mau bikin bagaimana. Ini hanya latihan aja ya, memberikan ini ya. Nah, ini transfer function dapat kita ubah-ubah sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan hasil. Ya. Hasil dari, ini saya perpanjang dulu supaya terlihat. Nah, ini transfer function yang baru yang sudah kita dapatkan. Ya. Baik, ini adalah kita hubungkan, ya, kita hubungkan. Nah, kita sudah mempunyai suatu sumber sinyal yang berupa step. Ya. Silakan Anda ingin berubah dengan sine, dengan sinus, ya, dengan rem, terserah. Ya. Tapi ini adalah kalau Anda sudah terampil, ya, terus kemudian nanti Anda mengerti bagaimana memasukkan transfer function-nya, maka dengan mudah Anda akan bisa membuat simulasi dan Anda akan tahu hasil dari perhitungan Anda pada desain-desain sistem kendali yang lalu. Ya. Baik, kita lakukan simulasi. Run. Kita tahu Pak running sudah selesai. Kita lihat hasilnya di sini. Nah, itu hasilnya ya. Jadi ini mulai dia pertama mulai mencatat adalah pada waktu time-nya 1 ya. Jadi kita lihat di anunya ya, kita lihat di di transfer function-nya. Kemudian ini masih transient ya, transient terus habis ini. Nah, kemudian dia mulai stabil. Di daerah dia mulai stabil itu adalah di time 6 ya, 6 satuan waktu. Ya, sementara kita lihat dulu ini ya, seperti ini. Ya, kita lihat bahwa desain kita itu seperti ini bentuknya ya. Nah, pada saat yang lalu saya sudah katakan kita harus tahu ya, dia stabilnya pada waktu yang keberapa ya. Jadi satuan waktu berapa, sehingga di dalam pencatatan waktu jangan kita mencatatnya sebelum ini ya. Nah, nanti akan kita bahas lebih mendalam ya. Saat yang lalu saya sudah sebutkan, terutama kalau data akuisisi kita itu memakai yang disebut dengan multiplexing ya. Karena dia mencatatnya untuk setiap satuan waktu tertentu. Ya. Baik, jadi mungkin akan kita diskusikan juga apa yang disebut dengan multiplexing atau multitasking. Ya. Nah, sekarang yang akan kita lihat adalah bagaimana mengubah ini ya. Contoh ini ya, contohnya misalkan ini ya. Tadi final value-nya adalah 1. Ya, step time-nya adalah 1. Misalnya ini kita ubah ya. Final value-nya kita ubah ya. Misalnya 0. Oh, jangan 0 ya. Final value 2 misalnya. Apa yang akan terjadi? Ini sambil kita belajar ya, apa artinya ini semua ya. Oke, jadi sekarang saya melakukan simulasi. Run. Selesai. Ya, kita lihat sekarang ya. Mana yang tadi kita ubah ya? Dari 2 tadi itu apa yang terjadi? Perubahan apa yang terjadi? Ya. Jadi kita lihat masih tetap sama ya. Sebentar, ini karena bentuk transfer function-nya adalah seperti itu, maka tidak begitu terlihat ya perubahannya ya. Jadi perubahan dari 2 ini tidak begitu terlihat karena dia masih bisa
apa namanya, dia masih bisa, ini saya ubah dulu itu ya, menyesuaikan ya dengan waktu yang cepat ya. Misalnya ini ya, saya ubah lagi menjadi dia menjadi katakan 1/s ya. Saya ubah jadi 0. Jadi misalkan ini 1/s. Oke, saya ubah 1/s ini ya. Pada fungsinya, kita lihat apa yang saya kembalikan dulu ini ke 1 ya. Kembalikan dulu ke 1. Oke. Nah, yang kita lihat sekarang adalah bagaimana bentuknya ya. Bentuk run ya. Ini ya. Jadi yang kita lihat adalah karena 1/s ya langsung seperti sumber sinyalnya itu rem ya. Sumber sinyal rem. Kemudian dia mulai mencatatnya adalah pada satu satuan waktu. Ya, sementara 0 sampai 1 itu masih nilainya masih 0. Nah, kita ubah sekarang. Kita lihat ini maksimum 10 ya. Ya. Kalau salah minggu pada pertemuan yang lalu kita sudah mendiskusikan ya. Nah, kemudian ini saya ubah yang ini menjadi 0,3 misalnya. Ya. Oke, apa yang terjadi? Jadi faktoran. Kita lihat ya, ini ternyata waktunya ya. 0,3 dia baru dia bereaksi. Ya, 0,3. Ya, itu dari tabel yang depannya ya di atas ya. Nah, kalau final value misalnya saya ganti 0,5 ya. Power supply ya, apply, kemudian oke, dan saya run. Selesai. Sekarang kita lihat peragaannya. Nah, kita lihat ini ya, maksimum adalah 5 ya. Ini 5 ya. 0,05, kemudian ini adalah 0,03. Nah, itu sedikit mengenai apa namanya, bagaimana mengubah parameter-parameter ini, dan itu disesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Baik, ini saya kembalikan asalnya menjadi 1, kemudian 2, ada spasi ya, 4, sehingga persamaannya menjadi kita apply dulu. Rupanya harus diputus dulu ya. Ini harus diputus dulu karena saya sudah run. Kemudian saya ubah ini 1, 2, 4. Apply, masih mau nggak? Berubah ya. Karena tadi dia masih terhubung, tidak bisa diubah. Baik, sekarang kita melakukan simulasi ya, run. Selesai. Ini kita lihat ya, 0,03 ya. Kemudian kita ada ini peak ya, ingat-ingat ya, ini adalah peaknya, dia 0, berapa ini, 0,01 mendekati 5. Kemudian paling tiap turun ke bawah sekitar 0,112. Kemudian ini masih transient dan mulai dia stabil. Dia mulai stabil sekitar 0, berapa ini ya. Nah, ini kita sebetulnya bisa kita hitung ya dengan MATLAB ya, bukan simulin ya. Dengan MATLAB kalau kita mengubah timing ya, kita mengubah ini ya, ini step ya, banyak variasi, kita rubah menjadi 0,3 kemudian 0,5, itu semua berubah sesuai dengan yang kita inginkan ya. Saya kembalikan ke 1, kita lihat reaksinya karena ini berpangkat 2 ya. Apakah ada reaksi yang signifikan atau tidak ya. Simulasi, kemudian kita run. Selesai running, sangat mirip ya. Cuman kita lihat di sini yang tadi yang 0,14 dia mendekati 0,3. Ya, mendekati 0,3 ya. Ini tergantung hasil dari apa namanya, perhitungan kita pada waktu merancang sebuah sistem kendali. Ya. Jadi
Itu ya perlu diingat-ingat ya. Saya kira demikian.